Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nida Asfia dengan NIM 8776600029. Kelas 2B saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Bogor. Di sini saya akan sedikit menjelaskan modul 4 perspektif global sebagai syarat penyelesaian tugas. Saya di sini akan menjelaskan tentang isu-isu dan masalah global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Kegiatan belajar satu isu dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Isu-isu dalam kaitannya dengan kepentingan nasional yaitu kependudukan dan keluarga berencana, migrasi, hak asasi manusia, HAM, pembangunan, lingkungan dan sumber daya. Contoh ilustrasinya di sini ada kependudukan dan keluarga berencana, migrasi, pembangunan, hak asasi manusia dan lingkungan dan sumber daya. Pembahasan 1. Penduduk dan keluarga berencana. Masalah penduduk bukan hanya merupakan masalah nasional Indonesia, melainkan juga merupakan masalah bangsa lain, baik bangsa-bangsa yang terbelakang dan sedang berkembang maupun bangsa-bangsa yang maju. Salah satu upaya mengatasi masalah penduduk yaitu dengan melakukan program keluarga berencana dengan mengatur jumlah anggota keluarga demi kesejahteraan masing-masing keluarga. 2. Pembangunan. Pembangunan dinyatakan sebagai proses berupaya memperbaiki kondisi hidup masyarakat, baik kondisi material maupun non-material, termasuk kebutuhan-kebutuhan fisik, telah sedang akan dilakukan oleh semua bangsa di dunia ini. 3. Hak asasi manusia. Sesungguhnya selaku manusia memiliki hak asasi sama untuk diberlakukan sebagai makhluknya, namun demikian dalam kehidupan bermasyarakat hak asasi manusia selaku manusia ini mendapatkan perlakuan yang berbeda oleh pihak-pihak tertentu sehingga terjadi pelanggaran HAM, diskriminasi rasial, etnis, agama, dan lain-lainnya merupakan pelanggaran terhadap HAM. 4. Migrasi. Perpindahan penduduk baik itu dalam bentuk emigrasi atau keluar dari negara sendiri dan imigrasi masuk ke negara tertentu maupun dalam bentuk pengungsian di negara sendiri atau ke negara orang lain secara kelompok terjadi di mana-mana di dunia ini. 5. Lingkungan dan sumber daya. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda daya keadaan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan dari kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sumber daya adalah suatu bentuk materi atau energi yang diperoleh dari lingkungan fisikal yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan demikian sumber daya dan lingkungan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kegiatan belajar 2. Masalah-masalah global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Pembahasan. Kita dapat membedakan negara-negara yang terbelakang yang sedang berkembang dan negara-negara maju. Negara-negara yang dikategorikan ke dalam negara yang berkembang adalah negara yang kemampuan SDM-nya masih sangat rendah dalam menguasai dan memanfaatkan iptek untuk menggali sumber daya alam serta lingkungan bagi kemakmurannya. Sementara negara-negara yang tergolong negara yang sedang berkembang yaitu memiliki kemampuan dan penguasaan ipteknya lebih maju bila dibandingkan dengan kelompok-kelompok negara yang diuraikan pertama tadi. Kelompok negara dan bangsa yang kedua ini telah dapat memanfaatkan iptek dalam mengolah sumber daya alam dan lingkungannya meskipun masih berbobot tradisional, namun demikian dalam berbobot yang belum begitu tinggi penerapan dan pemanfaatan iptek maju atau canggih telah pula masuk dalam kehidupan negara bangsa serta masyarakat yang sedang berkembang ini. Dan negara-negara yang dikategorikan negara maju yaitu negara yang telah menguasai dan memanfaatkan iptek canggih dalam kehidupannya. Negara-negara ini dapat dikatakan identik dengan negara industri. Para pada negara-negara bangsa dan masyarakat umum kehidupan industri telah memasuki hampir segala sektor. Tingkat pendidikan masyarakat, ekonomi dan pendidikannya sudah rata-rata tinggi. Iptek telah diterapkan dan dimanfaatkan dalam mengolah sumber daya alam serta lingkungan bagi kemakmuran masyarakat seperti negara-negara Barat, Eropa Barat, Amerika Utara, dan Jepang termasuk kategori negara maju.
Perlu kita ketahui perbedaan dan perbedaan kategori antara kelompok negara yang terbelakang, negara-negara yang sedang berkembang, serta negara maju, terutama terletak pada kualitas SDM-nya. Dari kualitas SDM dalam kemampuan menguasai dan menerapkan iptek tercermin kondisi sosial, kesehatan, demografi, budaya, kebodohan, ekonomi, miskin atau kaya, dan kemampuan memanfaatkan sumber daya alam serta lingkungan. Saya ingin bertanya, apa saja strategi yang dapat dilakukan Indonesia untuk meningkatkan kepentingan nasional dalam konteks globalisasi? Wah, pertanyaan yang menakjubkan. Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan Indonesia untuk meningkatkan kepentingan nasional dalam konteks globalisasi. 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 2. Meningkatkan investasi dan perdagangan internasional. 3. Meningkatkan kerjasama regional dan internasional. 4. Meningkatkan kemampuan teknologi dan inovasi. 5. Meningkatkan diplomasi ekonomi. Dengan melakukan strategi-strategi tersebut, Indonesia dapat meningkatkan kepentingan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh ilustrasi negara terbelakang, negara berkembang, dan negara maju. Kesimpulan, penduduk dari waktu ke waktu terus meningkat. Kenyataan tersebut menjadi pemicu pertumbuhan penduduk baik secara jumlah maupun kualitas, yang menuntut penerapan dan pemanfaatan iptek dalam mengelola sumber daya alam (SDA) untuk memenuhi kebutuhan. Perlu diwaspadai bahwa penerapan iptek dalam pengelolaan SDA dan lingkungan selalu memiliki sisi positif dan negatif. Mungkin pembahasan ini saya cukupkan hanya di sini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih.